Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erliana Debriantira dengan NIM 19081051121. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Persepsi Siswa tentang Matematika dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa SMP Negeri 1 Walet. Latar belakang. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa matematika ini merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Namun sayangnya, tidak sedikit siswa yang menganggap matematika ini sulit dan menakutkan, sehingga menimbulkan persepsi negatif. Lalu yang kedua, dalam proses belajar, persepsi siswa dan motivasi belajar memiliki pengaruh yang penting. Seperti yang dikatakan Gani 2015, bahwa persepsi siswa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar dan minat belajar siswa. Selanjutnya, Sardiman 1988 menjelaskan bahwa motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan menunjukkan arah pada kegiatan belajar, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan belajar dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, proses belajar berpengaruh terhadap hasil belajar, seperti pendapat Sujana 2004, bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mendapatkan pengalaman belajar. Jadi, jika siswa memiliki proses belajar yang baik, maka siswa tersebut akan mendapatkan hasil belajar yang baik pula. Dan sebaliknya, jika siswa memiliki proses belajar yang kurang baik, maka siswa tersebut akan mendapatkan hasil belajar yang kurang baik pula. Dengan demikian, saya tertarik untuk meneliti apakah persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa, khususnya siswa di SMP Negeri 1 Walet. Masalah dan pertanyaan penelitian. Masalah penelitian yaitu pengaruh persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Walet belum diketahui. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Apakah persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa SMP Negeri 1 Walet? Tinjauan konseptual dan tinjauan teori. A. Tinjauan konseptual. Yang pertama yaitu persepsi siswa tentang matematika adalah pandangan siswa pada mata pelajaran matematika. Lalu, motivasi belajar adalah dorongan baik internal maupun eksternal yang membuat seseorang mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yaitu mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Adapun peranan motivasi belajar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi menentukan peserta didik berhasil atau gagal dalam belajar. Kedua, pembelajaran yang dilengkapi dengan motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. Dan yang ketiga, motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam proses mencapai tujuan pembelajaran. Ini dikutip dari Setiawan 2017. Lalu, hasil belajar adalah terjadinya perkembangan mental ke arah yang lebih baik dari sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terjadi pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini dikutip dari Dimyati dan Muzono 2006. Selanjutnya, B. Tinjauan teori. Yang pertama yaitu persepsi siswa tentang matematika. Seperti yang dikatakan Gani 2015 bahwa persepsi ini dibagi menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Nah, persepsi positif siswa tentang matematika adalah pandangan baik dari siswa pada matematika, sehingga siswa tersebut akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Sedangkan persepsi negatif siswa tentang matematika adalah
pandangan kurang baik dari siswa pada matematika, sehingga siswa tersebut akan merasa malas dan kurang atau tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Lalu teori-teori motivasi belajar. Ada 4, yang pertama yaitu teori kebutuhan. Teori kebutuhan berasumsi bahwa perilaku manusia pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis. Tuntutan mendorong manusia untuk memenuhi standar yang dibutuhkan dalam hidup supaya berhasil. Lalu yang kedua, teori efikasi diri atau self-efficacy. Teori efikasi diri merupakan teori yang dikemukakan oleh Bandura, yang disebut juga teori kognisi sosial atau teori pembelajaran sosial. Efikasi diri mengacu pada penilaian orang terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku yang diperlukan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Ini dikutip dari Lyon 2008. Semakin tinggi efikasi diri, maka semakin tinggi pula kepercayaan diri dalam kemampuan untuk berhasil menyelesaikan suatu tugas. Lalu yang ketiga, teori penguatan. Pendekatan behaviorisme menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku manusia. Martini 2013 meyakini bahwa dalam teori penguatan berlaku hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung mengulangi perilaku yang membawa keuntungan dan menghindari perilaku yang menimbulkan kerugian. Dalam teori penguatan, pikiran dan ide seseorang sering diabaikan. Teori ini lebih menitik beratkan pada apa yang terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu, atau dengan kata lain, teori ini menekankan pada perilaku seseorang. Lalu yang keempat, teori kebutuhan berprestasi. Teori kebutuhan berprestasi dikemukakan oleh MC Sileng. Konsep dasar teori tersebut menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan memperoleh hasil yang baik. Kebutuhan seseorang dirancang untuk berprestasi sebaik-baiknya dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, hasil belajar. Bloom adalah salah satu ahli yang mengkaji hasil belajar dalam pendidikan, dan konsep Bloom disebut dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu yang pertama, ranah kognitif mencakup perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Lalu yang kedua, ranah afektif mencakup perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, penilaian, dan penyesuaian diri. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik mencakup perilaku-perilaku yang menekankan pada aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Tinjauan riset terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian Fitroh dan Sari 2018 menunjukkan bahwa persepsi siswa pada pembelajaran matematika dapat mempengaruhi hasil belajar matematika siswa tersebut. Semakin baik persepsi siswa pada matematika, maka semakin semangat pula siswa tersebut mengikuti pembelajaran matematika. Dengan semangat belajar yang tinggi, maka siswa akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Yang kedua, hasil penelitian Warti 2016 menunjukkan bahwa motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dengan hasil uji signifikansi koefisien korelasi antara keduanya sebesar 0,974. Jadi, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin baik pula hasil belajar matematika siswa tersebut. Desain dan metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Artinya, data yang dihasilkan berupa angka. Dengan pendekatan kuantitatif ini, maka akan dilakukan pengukuran dengan cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti. Lalu, penelitian ini merupakan penelitian ex post facto yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi siswa tentang matematika, motivasi belajar siswa, dan pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika.
Selanjutnya, metode penelitian. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa SMP Negeri 1 Waled, dengan sampelnya yaitu siswa kelas 8A dan 8D SMP Negeri 1 Waled. Data atau variabel dari penelitian ini yaitu ada 3, dengan variabel bebasnya yaitu persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar siswa. Sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar matematika siswa. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengukuran untuk variabel persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar siswa. Dan secara sekunder, yaitu menggunakan data yang telah tersedia untuk variabel hasil belajar matematika siswa. Instrumen pengumpulan data, yaitu skala persepsi siswa untuk variabel persepsi siswa tentang matematika, skala motivasi belajar untuk variabel motivasi belajar siswa, dan alat perekam atau penyimpan data untuk variabel hasil belajar matematika siswa. Skala persepsi siswa dan skala motivasi belajar ini yaitu dengan menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh siswa melalui Gform. Lalu selanjutnya hasil dari angket tersebut akan diukur. Sumber data, yaitu siswa dengan diukur secara langsung untuk variabel persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar siswa. Dan data sekunder yang tersedia di bagian akademik sekolah untuk variabel hasil belajar matematika siswa. Teknik analisis data, yaitu uji T independen. Ini untuk mendapatkan hasil uji signifikansi koefisien korelasi antara variabel bebas, yaitu persepsi siswa tentang matematika dan motivasi belajar siswa, dengan variabel terikatnya, yaitu hasil belajar matematika siswa. Referensi. Dalam menyusun proposal penelitian ini, saya menggunakan 7 referensi, yaitu yang tertera pada layar. Baik, mungkin sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.